Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube sekalian, saya Talala Solihin dan kali ini kita akan membahas tentang opini publik. Kalau gue suka sama kopi berarti gue benci sama teh. Kalau gue bener berarti lu salah. Kalau lu salah berarti gue bener. Membela Palestina berarti gue kadrun. Kalau gue mengkritik Erdogan berarti gue cebong. Kalau gue membela Ukraina berarti gue anti Amerika. Kalau gue suka sama Pak Jokowi berarti gue benci sama Pak Prabowo. Kalau gue benci sama Pak Prabowo berarti gue suka sama Pak Jokowi. Di akun Instagram Nurmantio Gatot, salah satu deklarator kami itu bicara kata yang sering muncul, yakni kadrun dan kampret. Gatot menilai sebutan itu merupakan bentuk pelecehan kepada Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk ke tahun-tahun politik, di mana sebentar lagi kita akan disuguhkan dengan pesta rakyat. Yang pasti pada pesta rakyat tersebut ada kompetisi di sana. Dan di dalam kompetisi itu sudah dipastikan akan menggunakan strategi-strategi politik. Ada yang menggunakan strategi politik yang elegan, atau mungkin menggunakan strategi politik yang sangat-sangat kotor. Kita berkaca pada pemilu sebelumnya, di mana terjadi politik identitas yang bahkan memberikan dampak yang buruk setelah pemilu itu usai. Ada kebencian dari pendukung kedua belah pihak, sebutan cebong dan kadrun contohnya. Hal ini terjadi karena apa? Ya, benar, karena opini publik. Opini publik adalah hasil dari persepsi atau pandangan dari sejumlah individu dalam masyarakat tentang suatu isu atau topik tertentu. Sedangkan persepsi terbentuk atas beberapa faktor, yaitu latar belakang budaya, pengalaman, masa lalu, pendidikan, bahkan agama. Dari persepsi lalu berubah menjadi sebuah opini, lalu terjadi konsensus pada opini tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dan terbentuklah opini publik. Dan opini publik itulah yang menjadi senjata utama di pemilu. Tahun politik adalah saat di mana opini publik menjadi sangat penting. Para pemimpin politik dan partai politik mencoba untuk memanfaatkan opini publik untuk mempengaruhi pemilih dan mencapai tujuan politik mereka. Pada tahun-tahun politik, kita sering melihat kampanye politik yang intens, debat politik, dan pertemuan massa. Semua ini bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan mencapai dukungan yang lebih luas. Akan tetapi, namanya juga politik. Pasti ada masa di mana untuk saling menyingkirkan. Salah satunya mempengaruhi opini publik dengan penyebaran berita hoax. Di era digital ini, dengan cepatnya penyebaran informasi di media sosial, opini publik dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berita palsu yang dirancang untuk memanipulasi pemikiran dan pandangan kita. Selain itu, tahun politik juga seringkali menyebabkan polarisasi dalam opini publik. Partai politik dan kandidat cenderung memanfaatkan perbedaan pendapat untuk memperkuat basis pendukung mereka, sehingga memperpecah belah masyarakat. Itu adalah dampak negatifnya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilih dan memfilter informasi. Kita harus mencari sudut pandang yang lain sebagai pembanding. Akan tetapi, opini publik mempunyai dampak yang positif, yaitu kita dapat menjadikan opini publik sebagai instrumen kontrol sosial yang bisa membatasi kekuasaan dan menuntut akuntabilitas para pemimpin melalui demo, kampanye, petisi, untuk mempengaruhi kebijakan publik. Salah satu contohnya adalah reformasi Orde Baru. Itu adalah hasil dari opini publik yang diperjuangkan. Jadi kesimpulannya, pada tahun-tahun politik ini kita harus waspada terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi opini publik kita, seperti berita hoax atau berita-berita palsu. Berita yang saling serang dan mengakibatkan polarisasi. Kita harus cek dan recheck kembali informasi yang kita dapat dari media sosial. Bahkan kalian harus mengecek lagi apa yang saya sampaikan dalam video ini. Karena informasi di video ini bukanlah kebenaran yang mutlak. Oke, cukup segitu saja.
Saya Atal Ana Solihin, semoga bermanfaat.